wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Tasya dengan jurusan Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan dengan nomor BP 2413008. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh, yaitu senyawa karbon yang ikatan antar atom karbonnya adalah ikatan kovalen tunggal. Rumus umumnya CnH2n plus 2. Contohnya adalah metana, rumus molekulnya CH4, etana C2H6, dan propana C3H8. Terlihat ya bahwa ikatan antar atom karbon pada ketiga senyawa ini adalah ikatan kovalen tunggal. Nah, dalam penamaan senyawa alkana, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang deret homolog alkana. Di mana deret homolog alkana adalah senyawa-senyawa yang memiliki selisih gugus sebanyak CH2 dari senyawa sebelumnya. Dan berikut ini adalah 10 deret homolog pertama untuk alkana senyawa alkana dengan rumus molekul. Yang pertama CH4 metana, C2H6 etana, C3H8 propana, dan berikutnya. Nah, nama deret homolog digunakan dalam penamaan alkana baik untuk alkana rantai lurus maupun alkana rantai bercabang. Ini sangat penting untuk kita ketahui karena ini sangat digunakan dalam penamaan alkana baik itu rantai lurus maupun rantai bercabang. Pada alkana, rantai lurus penamaan dituliskan dengan urutan huruf N, kemudian tanda strip, dan diikuti dengan nama alkananya sesuai dengan jumlah atom karbon dalam senyawanya. Nah, huruf N ini berasal dari kata normal yang menunjukkan bahwa rantai karbon dalam senyawa tersebut berupa rantai lurus atau tidak bercabang. Contohnya, mari kita perhatikan senyawa berikut ini. Nah, senyawa ini terdiri dari 3 atom karbon rantai lurus dan sesuai dengan tabel berikut, maka nama alkananya adalah propana. Selanjutnya kita tambahkan huruf N sebelum propana, maka namanya N-propana. Contoh kedua, perhatikan senyawa berikut ini. Rumus strukturnya terlihat ketika kita bahwa senyawa ini merupakan alkana rantai lurus dengan atom karbonnya berjumlah 5 dan sesuai dengan tabel ini maka nama alkananya adalah pentana. Selanjutnya kita tambahkan huruf N sebelumnya sehingga nama senyawa ini adalah N-pentana. Alkana rantai bercabang, kita harus mempelajari gugus alkil terlebih dahulu. Nah, apa yang dimaksud dengan gugus alkil adalah alkana yang kehilangan satu atom hidrogen. Berikut ini adalah nama-nama gugus alkil. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah nama gugus alkil ini akan kita gunakan sebagai nama cabang pada alkana. Sebagai contoh, jika terdapat cabang CH3, maka nama cabangnya adalah metil. Dan jika cabangnya adalah CH2 dan CH3 disingkat C2H5, maka nama cabangnya adalah etil. Kemudian untuk propil ada 2 jenis dan untuk butil ada 4 jenis, bergantung pada atom mana yang terikat pada rantai induknya. Selanjutnya, dalam penamaan alkana rantai bercabang
ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menentukan rantai induk, di mana rantai induk ini merupakan rantai karbon dengan jumlah atom karbon yang terpanjang. Sebagai contoh, senyawa berikut ini. Nah, ada 3 kemungkinan rantai induk untuk senyawa ini, yaitu kemungkinan 1, kemungkinan 2, dan kemungkinan 3. Untuk kemungkinan pertama, rantai induknya tersusun menjadi 5 atom karbon. Dan untuk kemungkinan kedua, tersusun 4 atom karbon. Nah, kemudian kemungkinan ketiga terdiri menjadi 6 atom karbon. Nah, dari ketiga kemungkinan ini, rantai induk yang benar adalah rantai induk yang ketiga, karena tersusun dari atom karbon dengan jumlah terbanyak. Selanjutnya, penamaan rantai induk diambil dari nama alkana dengan jumlah atom karbon yang sama. Sebagai contoh, untuk senyawa ini, nama rantai induknya adalah heksana karena tersusun dari 6 atom karbon. Selanjutnya, bagaimana jika terdapat lebih dari 1 rantai karbon terpanjang? Apabila terdapat lebih dari 1 rantai karbon terpanjang, maka rantai induk yang dipilih adalah rantai karbon dengan jumlah cabang terbanyak. Sebagai contoh, perhatikan senyawa berikut ini. Nah, ada 2 rantai karbon dengan 6 atom karbon, yaitu kemungkinan ada 1 dan 2. Terlihat bahwa rantai karbon yang ditandai pada kedua kemungkinan ini sama-sama tersusun dari 6 atom karbon. Nah, pada kemungkinan yang pertama terdapat 1 cabang, sedangkan pada kemungkinan yang kedua terdapat 2 cabang. Maka rantai induk yang benar adalah rantai karbon yang kedua. Langkah kedua, dalam penamaan alkana ada langkah menentukan cabang. Nah, dalam hal ini gugus yang tidak termasuk dalam rantai induk dijadikan sebagai cabang. Sebagai contoh, terdapat 1 cabang CH3 yang berdasarkan gugus alkilnya namanya adalah metil. Contoh lainnya, senyawa ini memiliki 2 cabang, yaitu cabang CH3 namanya adalah metil, cabang C2H5 namanya adalah etil. Langkah ketiga adalah penomoran rantai induk. Penomoran dilakukan dari salah satu ujung rantai karbon, sehingga atom karbon yang mengikat cabang harus mendapat nomor yang paling rendah. Sebagai contoh, untuk senyawa ini ada kemungkinan penomoran yang didapatkan, yaitu penomoran dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Nah, jika penomoran dilakukan dari kiri ke kanan seperti ini, atom karbon yang mengikat cabang akan mendapatkan nomor 2. Sedangkan jika penomoran dilakukan dari kanan ke kiri seperti ini, maka atom karbonnya mengikat cabang akan mendapatkan pada nomor 4. Nah, maka penomoran yang tepat adalah penomoran yang pertama. Langkah keempat adalah penyusunan nama. Nama alkana rantai bercabang penamaan ditulis dengan urutan nomor. Contoh, nomor cabang, nama rantai induk. Contohnya untuk senyawa ini, rantai induknya tersusun dari 5 atom karbon, sehingga diberi nama pentana. Kemudian terdapat cabang CH3 yang diberi nama metil. Untuk penomoran dilakukan dari kiri ke kanan seperti ini, supaya cabang CH3-nya terikat pada atom karbon dengan nomor terendah,
yaitu atom karbon nomor 2. Maka nama untuk senyawa ini adalah 2-metil-pentana. Selanjutnya, jika terdapat 2 cabang yang berbeda, maka nama cabang diurutkan berdasarkan adjab. Nah, contohnya untuk senyawa ini, rantai yang tersusun dari atom karbon, 6 atom karbon, sehingga namanya adalah heksana. Kemudian terdapat 2 cabang, yaitu cabang etil dan metil. Nah, untuk penomoran dilakukan dari kiri ke kanan seperti ini, sehingga etil terikat pada atom karbon ketiga dan metil terikat pada atom karbon keempat. Nah, kedua cabang ini yang kita tuliskan terlebih dahulu adalah cabang etil, karena berdasarkan abjad huruf F, E lebih dahulu dibandingkan huruf M. Maka jika kita susun nama untuk senyawa ini adalah 3 etil 4 metil heksana. Selanjutnya, apabila terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, maka nomor cabang digabung dan nama cabang ditambah awalan di, tri, tetra, penta, dan seterusnya. Sebagai contoh, perhatikan struktur berikut ini. Nah, untuk rantai induknya, namanya adalah pentana karena tersusun dari 5 atom karbon. Berikutnya, senyawa ini mengandung 2 cabang metil yang terikat pada atom karbon kedua dan ketiga, maka nama cabang metilnya ditambahkan awalan di menjadi dimetil dan penulisan awal cabangnya digabung sehingga nama senyawanya ini adalah 2,3 dimetil pentana. Contoh lainnya, perhatikan senyawa berikut ini. Rantai induknya tersusun dari 6 atom karbon sehingga namanya adalah heksana. Kemudian, penomoran dilakukan dari kiri ke kanan seperti ini. Nah, jika kita perhatikan, terdapat cabang metil yang terikat pada atom karbon kedua dan keempat, serta terdapat cabang etil yang terikat pada atom karbon ketiga. Nah, diingat kembali penulisan cabang diurutkan berdasarkan abjad, sehingga cabang etil kita tuliskan terlebih dahulu, kemudian cabang metilnya. Karena berjumlah 2, maka kita tambahkan awalnya di sehingga menjadi dimetil. Jika kita urutkan, maka nama senyawa ini adalah 3 etil 2,4 dimetil heksana. Rumus struktur suatu alkana dapat kita tulis dengan memperhatikan nama senyawa, di mana hal pertama yang harus kita lakukan adalah menulis rantai induknya, kemudian menulis cabang dan melengkapi atom hidrogen pada setiap atom karbonnya. Sebagai contoh, gambarkanlah rumus struktur dari senyawa 2-metil butana. Nah, rantai induknya dapat kita ketahui dari kata terakhir pada nama senyawa, di mana untuk senyawa ini nama rantai induknya adalah butana, yang berarti rantai induknya tersusun dari 4 atom karbon. Maka kita gambarkan 4 rantai atom karbon seperti ini. Berikut, angka yang dituliskan di awal menunjukkan posisi atom karbon yang mengikat cabang, dan nama setelahnya merupakan nama cabangnya. Maka untuk senyawa ini artinya pada atom karbon kedua terdapat cabang metil. Nah, cabang metil adalah CH3. Maka kita tuliskan CH3 pada atom karbon kedua seperti ini. Jika penomoran kita lakukan dari kiri ke kanan, atau jika penomoran kita lakukan dari kanan ke kiri, maka kita gambarkan seperti ini. Kedua penomoran ini dapat kita lakukan. Terakhir kita lengkapi atom hidrogen pada setiap karbonnya. Diingat
bahwa atom karbon hanya membentuk 4 ikatan kovalen. Atau bahasa sederhananya, atom karbon hanya memiliki 4 tangan. Maka untuk struktur yang kita tuliskan di sebelah kiri, atom karbon pertama mengikat satu atom karbon lain, sehingga harus mengikat 3 atom hidrogen. Untuk atom karbon kedua, tangannya sudah ada 3, sehingga harus mengikat 1 hidrogen. Selanjutnya, untuk atom karbon ketiga, tangannya ada 2, sehingga harus mengikat 2 atom hidrogen. Dan yang terakhir, harus mengikat 3 atom hidrogen. Cara yang sama kita lakukan untuk struktur sebelah kanan, sehingga rumus strukturnya menjadi seperti ini. Contoh yang kedua, gambarkanlah rumus struktur dari senyawa 4 etil 3,5 dimetil heptana. Nah, nama rantai induknya adalah heptana, yang berarti rantai induknya itu tersusun dari 7 atom karbon. Maka kita gambarkan 7 rantai karbon seperti ini. Selanjutnya, untuk penomoran, misalnya kita lakukan dari kiri ke kanan seperti ini. Kemudian dari namanya terlihat bahwa pada atom karbon keempat terdapat cabang etil, yaitu C2H5. Kita tuliskan di sini pada atom karbon nomor 3 dan 5. Terdapat cabang etil atau CH3 seperti ini. Terakhir, kita lengkapi atom hidrogennya sehingga rumus strukturnya menjadi seperti ini.